baik-baik aja ya. Sebelumnya aku bakal perkenalan diri terlebih dahulu, karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izin perkenalkan diri ya, nama aku Meli Hartira, NIM 118260080. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin materi tentang bakteri. Pasti sobat semuanya udah sering denger nih kata dari bakteri. So, kita mulai aja videonya. Bakteri merupakan bagian dari eubakteria yang dikenal sebagai bakteri sesungguhnya dan bersifat prokariotik. Prokariot atau prokariotik merupakan salah satu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ada tidaknya membran yang membungkus inti sel. Lalu, ciri-ciri bakteri. Yang pertama, tubuhnya berupa sel yang memiliki dinding sel, plasma, inti, dan organel sel. Yang kedua, dinding selnya tersusun oleh asam amino dan gula yang disebut peptidoglikan. Yang ketiga, tidak berklorofil, namun ada yang memiliki pigmen serupa klorofil. Yang keempat, ukuran tubuh sangat kecil, yaitu dengan panjang 1-10 mikrometer dan lebar 0,7-1,5 mikrometer, sehingga hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Yang kelima, dapat hidup di segala tempat atau disebut dengan kosmopolit. Yang keenam, membentuk endospora untuk melindungi diri dari panas dan gangguan alam. Selanjutnya, struktur tubuh bakteri yang terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam tubuh bakteri. Bagian luar tubuh bakteri, yang pertama berwarna merah, itu adalah kapsul. Merupakan lapisan luar yang berupa bahan kental yang mengelilingi dinding sel bakteri dan berupa lapisan lendir. Fungsi dari kapsul yang pertama sebagai pelindung, kedua sebagai penyimpan cadangan makanan, yang ketiga untuk menyatukan bakteri ke dalam bentuk koloni, dan yang keempat untuk menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi. Bagian yang berwarna kuning merupakan dinding sel yang terletak antara kapsul dengan membran plasma. Fungsi dari dinding sel yang pertama untuk memberi kekuatan dan bentuk pada bakteri, yang kedua untuk mencegah sel agar tidak pecah, dan yang ketiga untuk mengatur pertukaran zat dari dan keluar sel. Bagian berwarna hijau adalah membran plasma. Merupakan selaput pembungkus sitoplasma yang terletak di sebelah dalam dinding sel. Fungsi dari membran plasma yang pertama untuk mengorganisir pembentukan dinding sel. Yang kedua sebagai tempat atau pangkal perlekatan flagel. Yang ketiga untuk mengatur selektivitas gradien osmosis dengan transfer makanan. Next, bagian berwarna hijau adalah flagel. Merupakan rambut yang teramat tipis dan mencuat menembus dinding sel. Fungsinya sebagai alat pergerakan bakteri dan untuk merespon rangsang. Bagian tanda panah menunjukkan pili, yaitu berupa filamen atau benang yang lebih kuat, lebih banyak, dan lebih pendek daripada flagel. Fungsinya sebagai pintu gerbang masuknya bahan genetik selama perkawinan antar bakteri, dan untuk meletakkan diri pada jaringan yang merupakan sumber nutriennya. Bagian dalam tubuh bakteri terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Sitoplasma merupakan cairan yang bersifat koloid dan berisi semua zat yang diperlukan untuk kehidupan sel. Nukleoid terdiri atas DNA. Ribosom merupakan organel sel dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Plasmid merupakan kepingan hasil DNA yang terpisah dari bagian besar DNA dan berbentuk cincin. Fungsinya sebagai pertahanan sel bakteri terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Klasifikasi bakteri berdasarkan bentuk tubuh terbagi menjadi 3, yaitu kokus, basil, dan spiral. Bentuk-bentuk kokus terdiri dari monokokus yang berarti tunggal, diplokokus berpasangan, Streptococcus berbentuk rantai, Staphylococcus segerombol seperti buah anggur, dan Sarcina bergerombol membentuk kubus. Yang kedua, bentuk-bentuk basil. Terdiri dari monobasil berarti tunggal, diplobasil berpasangan, dan streptobasil berbentuk rantai.
Dan yang terakhir, bentuk bakteri Spirilia terdiri dari spiral, vibrio, dan spiroseta. Selanjutnya, berdasarkan flagel, terdiri dari atrik, tidak mempunyai flagel, monotrik, mempunyai flagel pada salah satu ujungnya, lofotrik, mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya, amfitrik, mempunyai sejumlah flagel pada kedua ujungnya, dan peritrik, mempunyai flagel pada semua permukaan tubuh. Berdasarkan pewarnaan gram terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bakteri gram positif, merupakan bakteri yang tidak dapat dihilangkan warnanya dengan etil alkohol 95% setelah pengecatan dengan violet dan iodin, serta menghasilkan warna ungu. Yang kedua, bakteri gram negatif, merupakan bakteri yang warnanya mudah dihilangkan dengan etil alkohol 95%, sehingga sulit dilihat oleh mikroskop, serta tidak menghasilkan atau menimbulkan warna. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan nutrisi yang terbagi menjadi dua, yaitu bakteri heterotrof, merupakan bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri saprofit dan bakteri parasit. Bakteri saprofit adalah bakteri yang memperoleh makanannya dari makhluk hidup yang sudah mati atau bangkai. Sedangkan bakteri parasit adalah bakteri yang memperoleh makanannya dari sel inangnya. Yang kedua, bakteri autotrof, merupakan bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dengan sumber karbon. Dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Bakteri fotoautotrof adalah kelompok bakteri yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi, sedangkan bakteri kemoautotrof adalah kelompok bakteri yang membuat makanan menggunakan hasil reaksi kimia. Selanjutnya, klasifikasi bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, bakteri aerob, merupakan bakteri yang memerlukan oksigen bebas dalam kehidupan dan untuk mengoksidasi zat makanan. Yang kedua, bakteri anaerob, merupakan bakteri yang tidak memerlukan oksigen dalam kehidupannya. Selanjutnya, reproduksi bakteri yang terbagi menjadi dua macam, yaitu reproduksi vegetatif aseksual secara pembelahan biner dengan tahapan yang pertama, kromosom bakteri menempel pada membran plasma. Yang kedua, bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi sehingga terjadi pemanjangan sel. Yang ketiga, terjadi pelekukan dinding sel sehingga sel mulai membelah. Dan yang keempat, pemisahan menjadi dua sel baru di mana setiap sel mengulangi proses yang sama. Lalu, reproduksi generatif atau paraseksual, yaitu tidak menghasilkan atau menambah jumlah bakteri baru, tetapi hanya untuk menambahkan sifat baru. Terbagi menjadi tiga cara. Yang pertama, transformasi, yaitu pemindahan sedikit materi genetik dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lainnya. Yang kedua, transduksi, yaitu pemindahan materi genetik satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya dengan bantuan virus bakteri. Yang ketiga, konjugasi, yaitu pemindahan materi genetik berupa plasmid melalui kontak sel dengan membentuk jembatan di antara dua sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Lalu, peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bakteri yang menguntungkan, contohnya Escherichia coli sebagai bakteri pembusuk. Lalu, Acetobacter sebagai bakteri penghasil asam, dan Lactobacillus bulgaricus sebagai bakteri dalam pemrosesan susu. Yang kedua, bakteri yang merugikan, contohnya Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TBC, Treponema pallidum, bakteri penyebab sifilis, dan Vibrio cholera, bakteri penyebab kolera. Dan yang terakhir, tindakan preventif terhadap ancaman bakteri dengan cara pemberian vaksin untuk mencegah penyakit karena bakteri, dengan contoh vaksin BCG mencegah penyakit TBC, dan vaksin DPT mencegah penyakit difteri, batuk rejan, dan tetanus.
Yang kedua, pengawetan makanan dengan cara tradisional dan konvensional. Secara tradisional dapat dilakukan dengan pengeringan, pengasapan, pengasaman, pengasingan, dan pemanisan. Sedangkan secara konvensional dapat dilakukan dengan sterilisasi, pasteurisasi, pembekuan, pendinginan, dan penggunaan bahan kimia dan radiasi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar sobat semuanya.